Selamat jumpa Bapak Ibu dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini tanggal 13 November tahun 2020, Minggu Biasa yang ke-32. Renungan kita diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan ayat 37. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus. Ada sepasang pengantin baru. Mereka akan berbulan madu dengan menyeberangi danau. Untuk menyeberang, mereka memakai perahu yang kecil. Di perjalanan, ada ombak badai yang besar. Pengantin wanita takut, cemas, dan terdiam melihat badai yang semakin besar. Dalam hatinya dia berpikir bahwa tidak akan sampai ke pantai yang mereka tuju. Lalu dia melihat wajah suaminya. Suaminya terlihat tenang, santai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pengantin wanita bertanya, "Mengapa kamu tidak takut? Apakah kamu tidak cemas dengan keadaan ini? Mungkin ini adalah akhir hidup kita. Pantai masih jauh. Bagaimana kita akan sampai ke sana?" Lalu dengan tertawa, pengantin pria itu mengambil pisau, lalu diletakkan di dekat leher pengantin wanita itu. Dia tertawa. Lalu pengantin pria bertanya, "Apakah kamu tidak takut?" Dengan menunjukkan pisau itu, meletakkan sudah dekat di leher wanita itu. Pengantin wanita tertawa. "Hahaha, bagaimana saya akan takut? Karena pisau itu ada di tanganmu."
kamu tidak mungkin membunuh saya karena kamu sangat mencintai saya dan saya mencintai kamu. Tiba-tiba pengantin pria ini menarik tangan wanita itu dan memeluk serta menyimpan pisaunya. Dia berkata, inilah juga jawabanku akan pertanyaanmu. Saya tidak takut. Saya sangat percaya. Karena apa? Tuhan sangat mencintai kita. Seluruh hidup kita dan situasi yang terjadi sekarang ini adalah di tangan Tuhan. Kita pasti dilindungi, kita pasti diselamatkan, karena hidup kita ada di tangan Tuhan dan Dia mencintai kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, sering sekali kita menjadi lalai dan lupa akan kita ini berada di tangan siapa. Dalam kitab suci dikatakan, manusia dalam hidup sehari-hari, makan dan minum, tidur, mengurus keluarga, bekerja, memenuhi kebutuhan sehari-hari, tanpa memikirkan kita ini berada di posisi mana dan kita di tangan siapa. Sebenarnya yang terpenting adalah kita menyadari bahwa di balik semua kegiatan kita, segala aktivitas kita, ada yang lebih penting, yaitu Tuhan sendiri. Kita semua berada di tangan Tuhan. Karena itu, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, hendaknya kita menghayati keseharian kita tanpa hanya memikirkan diri, memikirkan kepentingan diri sendiri atau mementingkan keluarga. Kita juga hendaknya memikirkan dunia sekitar kita. Karena suatu saat akan terjadi seperti yang dikatakan dalam Injil tadi. Yesus mengangkat kembali tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi Nuh pada zamannya. Mereka makan dan minum, berpesta pora, memikirkan diri sendiri. Tapi akan tiba waktunya, Allah menurunkan air bah dan membinasakan mereka semua. Juga terjadi pada peristiwa yang dialami oleh Lot. Peristiwa-peristiwa ini mengingatkan kita bahwa hidup kita itu adalah tergantung kepada Tuhan. Maka diharapkan dari kita tidak perlu berpaling kepada yang lain, tapi hendaklah kita menemukan kerajaan Allah dalam hidup sehari-hari melalui peristiwa hidup kita. Dengan kesetiaan dan cinta kasih inilah kita akan membangun dunia yang baru, dunia yang penuh dengan kedamaian, dunia yang penuh dengan cinta kasih, saling membantu, saling memperhatikan, dan saling mendukung. Dunia baru berarti kita bisa memaafkan, mengampuni. Karena dunia tempat kita ini adalah sementara. Akan tiba waktunya, dunia ini juga akan dilenyapkan. Karena itu, Bapak Ibu, mari kita mengalami kasih Allah melalui hidup kita sehari-hari. Menyadari bahwa hidup kita ini ada di tangan Allah. Karena itu kita tidak lepas dari Tuhan. Karena itu kita harus berpegang pada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik untuk kita. Nikmatilah kasih Tuhan seiring dengan alur napasmu.
Nikmatilah kasih Tuhan seiring dengan aktivitas sehari-hari, baik dalam keluarga, antara bapak dan ibu dan anak. Jika terjadi percekcokan, jika terjadi keributan, jika terjadi salah paham, bersih tegang dalam keluarga, nikmati bahwa di balik itu juga Tuhan menyampaikan sesuatu, mengingatkan, menyadarkan kita akan sesuatu, bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Dengan demikian, sekali lagi, ciptakanlah dunia baru dengan kesetiaan itu, dengan saling memaafkan, saling mengampuni, berani meminta maaf. Dengan demikian, kerajaan Allah itu ada di tengah keluarga kita. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati.